Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin Ataman Nabiin Imamil Muttaqin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali bijahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Pemuda-pemudi Islam, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah bosan kita sampaikan, kita serukan, kita ucapkan, kita lantunkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam nikmat dan anugerahnya kepada kita semuanya, sehingga masih Allah kasih ketetapan iman dan Islam serta kesehatan, dapat melaksanakan istiqamah kita, dapat melaksanakan acara 40 harian dari ayahanda kami Al-Habib Muhammad bin Haddad Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah kumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai idola kita, sebagai suri tauladan kita. Insyaallah kita diakui menjadi umat terbaik dari umatnya Nabi Muhammad, dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat bersama, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang acara pada malam hari ini mendadak dan juga banyak barengan ya, ada yang mengadakan asyura, ada yang mengadakan acara santunan anak yatim, ada yang mengadakan acara ini itu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa menggerakkan hati kita, pikiran kita semuanya. Habib ucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih yang banyak buat antum semuanya sudah hadir di acara kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang diridhai oleh kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di acara 40-an hari Habib ini, dari orang tuanya Habib, dari abahnya Habib, Habib mengenang banyak hidup, arti sebuah kehidupan, arti sebuah kehidupan dunia ya. Beliau mengatakan ya Lutfi, hidup itu sekali, jangan kamu buat pusing, jangan kamu buat ribet, jangan kamu buat riweh, jangan kamu buat pusing, mumet dan lain sebagainya. Antepin aja. Makanya Habib timpalin dengan kata-katanya, jalani, nikmatin, syukurin. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah baik buat kita, bagus buat kita ya, baik buat kita, bagus buat kita. Bahkan beliau sering mengajarkan kepada Habib, kamu jangan banyak hutang, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Sesuatu yang kira-kira tidak kamu mampu, jangan kamu kerjakan, jangan kamu lakukan. Beliau sering ngasih nasihat seperti itu. Kamu sebagai saudara yang paling tua, kamu harus bisa menjaga adik-adik kamu harus bisa ya, melindungi adik-adik kamu semuanya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik, harus akur, harus rukun dan lain sebagainya. Kalau sudah kehilangan baru udah berasa.
mumpung masih ada orang tuanya, entah itu abah atau ibu kalian, ya tolong dijaga baik-baik, tolong dihormatin baik-baik, tolong ya ditaati baik-baik selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu penting. Kenapa kalian yang masih muda bakal menjadi orang tua, bakal menikah, bakal punya anak, bakal punya istri, ya bakal punya istri, bakal punya anak semuanya. Yang mana kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Baktilah kepada orang tua kalian, kepada bapak-bapak kalian, kepada ibu kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian semuanya. Hadirin dan hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di pesantren kemarin Habib sampaikan bahwasannya ada seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang ulama, seorang aulia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi heran, malaikat heran dengan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang aulia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat di Lauhil Mahfud, malaikat yang melihat bahwasannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini termasuk penduduk neraka. Kaget, ya, kaget malaikat kaget. Akhirnya turun ke buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun ke buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dan mengatakan, ya Abdul Aziz, ya Syekh, ya Imam, udahlah kamu nggak usah sholat banyak-banyak, nggak usah sedekah banyak-banyak, nggak usah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak-banyak, percuma, toh kamu masuk neraka juga. Kan akhirnya kaget. Ya, akhirnya kaget. Kagetnya kenapa? Akhirnya ya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan kepada malaikat tersebut, ya, wahai malaikat, ya, urusan surga ataupun urusan neraka bukan urusanmu. Urusan surga ataupun urusan neraka bukan urusanmu. Urusan pahala ataupun urusan dosa bukan urusanmu. Kata malaikat kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Oh begitu, subhanallah. Akhirnya malaikat ya ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Ya udah. Ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beberapa hari, tiba-tiba Lauhil Mahfud berubah, ya. Tiba-tiba Lauhil Mahfud berubah yang asalnya menjadi penduduk nerakanya Allah rubah menjadi penduduk surga. Menjadi penduduk surga. Akhirnya malaikat tersebut turun lagi nemui Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ya, nemuin Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Setelah ditemuin, ya, setelah ketemu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan, wahai malaikat, apalagi gerangan kamu datang ke sini lagi? Abdul Aziz, alhamdulillah, sekarang Allah merubah takdir kamu menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Aziz mengatakan, ya malaikat, ketahuilah bahwasannya urusan neraka dan urusan surga itu bukan urusan saya, bukan urusanmu juga, itu urusannya Allah. Bukan urusan pahala, urusan dosa, bukan urusan saya juga, itu urusannya Allah. Bukan urusannya kamu juga. Allah merubah takdirnya, itu bukan urusan saya juga, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akhirnya salut malaikat tersebut dengan kesolehan, keistiqomahan, ketaatan, kebaikan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Luar biasa, ya. Saking luar biasanya istiqomahnya, taatnya, keilmuannya, ininya, tawadhunya, dan luar biasa. Akhirnya dia nanya sama malaikat, kenapa? Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menuliskan saya itu termasuk menjadi penduduk neraka? Apa sebabnya? Subhanallah, ditulis sama malaikat, dijawab sama malaikat itu, iya, ketahuilah dulu, ingat waktu kamu umur 15 tahun dulu,
ibu kamu masuk kamar kamu padahal udah bangun. Kamu udah bangun, cuma kamu pura-pura tidur. Kenapa? Karena ya feelingnya kamu mengatakan bahwasannya bakal disuruh ke pasar beli apa kayak istri begitu. Kamu pura-pura tidur. Kamu pura-pura tidur itu akhirnya ya, kamu pura-pura tidur itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka. Akhirnya menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara pura-pura tidur semuanya, gara-gara menjadi pura-pura tidur menjadi penduduk neraka. Itu nggak disengaja, pura-pura tidur. Apalagi kita ngebantah, apalagi kita ngomelin, apalagi kita memukul orang tua kita semuanya. Na'udzubillahi min. Gara-gara itu akhirnya beliau setiap tausiah diundang sama orang, diundang sama masyarakat, diundang di kampung sebelah dan lain sebagainya. Beliau selalu mengumandangkan, beliau langsung berceramah, isinya yang berbakti sama orang tua, berbakti sama orang tua. Jadi jadilah semuanya, kita semuanya anak-anak yang berbakti, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, yang bermanfaat buat nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Yuk ya, kita sekarang ngaji ya, kita sekarang ngaji, nanti terakhir kita baca tahlil buat ya orang tuanya Habib ya. Ikutin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhili ma'ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la 'alamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifada wal ifada ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Ila qal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunaihatan qabla an yaqra fa sa'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunakkis thawbu al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i thalji wal barad. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai takbir dari takbiratul ihram ya, idza kabbara lis salati sakata hunaihatan ya, udah selesai Allahu akbar Rasulullah diam sejenak ya, qabla ayyakra sebelum membaca Fatihatul Kitab ya, fasa'altu faqala, kemudian saya bertanya apa yang kau baca ya Rasulullah? Agulu, Rasulullah mengatakan Allahumma ba'id baini, berdoa. Jadi doa iftitah ini macam-macam versi ya, doa ini juga termasuk doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah,
jauhkan antara diriku dan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara barat dan timur. Barat dan timur nggak pernah ketemu kan, ada yang barat ke timur nggak pernah ketemu, jadi semakin jauh ya Allah. Kesalahanku jauhkanlah ya Allah, hapuskanlah dariku ya Allah, jangan pertemukan denganku ya Allah. Ya, ini doanya. Makanya sebagai umat Islam kita harus banyak berdoa, berdoa. Allahumma nakkini, ya Allah, ya nakkini, sucikan diriku dari kesalahan sebagaimana engkau menyucikan, membersihkan atau bulabian, ya baju yang putih, minad danas, dari kotoran, ya dari kotoran. Kalau baju putih itu kan kotoran sedikit aja nampak ya. Kalau baju putih kotoran sedikit aja nampak. Ya Allah, bersihkan ya Allah sebagaimana engkau bersihkan baju putih dari berbagai macam kotoran. Ya, jadi maksudnya apa? Janganlah kita flashback kembali dari masa lalu, itu jadi pelajaran, jadi ibroh, jadi pembelajaran i'tibar, jadi pembelajaran buat kita semuanya. Jadi pembelajaran buat kita semuanya, arti nilai sebuah kehidupan, nilai bahwasannya ajal akan menjemput kita, kematian bakal menghampiri kita semuanya. Ya, hidup sebentar, hidup nggak lama. Hidup sebentar, hidup nggak lama. Benar. Yang muda banyak yang mati sekarang. Nggak usah nunggu tua. Ya, nggak usah nunggu tua. Banyak berbagai macam penyakit, yang penting siap kita. Ya, siap berbuat baik, berbuat taat, berbuat ibadah, ya, kembali ke majelis, kembali ke ngaji, kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Ya Allah, ya, iksilni min khotoyaya bima'its tsalji wal bardi, sucikanlah, bersihkanlah, mandikanlah aku dari kesalahan ya Allah, ya, dengan air asal wal bard, ya, sebagaimana engkau ya memandikan aku dengan air yang terbuat dari es, ya, dari air embun, air yang bersih, maksudnya air yang bersih. Setiap manusia pasti pernah salah, setiap manusia pasti pernah khilaf, setiap manusia pasti pernah berbuat maksiat, betul? Tapi jangan diulangi lagi. Kita belajar dari kesalahan, belajar dari kesalahan. Makanya ini Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya, perbanyak doa. Jadi sholat jangan asal-asalan, sholat membaca doa iftitah, sholat ibarat kata sebagaimana sholatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini masalah sholat. Satu hadis lagi, ya. An Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa baraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Wa nahu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an indal hamsa wa fi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, di sini banyak versi bagaimana kita mulai doa iftitah, ya, doa iftitah. Ada tadi yang mengatakan doa itu, ada yang mengatakan subhanakallahumma, ya Allah maha suci engkau, dengan pujian-pujian kepadamu, wa tabaraka ismuka, dan maha suci namamu, wa ta'ala jadduka, ya, wala ilaha illa ghairuka, dan tiada Tuhan selainmu, ya Allah. Jadi banyak versi. Kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa wasilah. Ya, itu ada ini wajhatul wajhaliyal ladzi fatara samawati wal ard, ya,
Itu ada juga seperti itu. Ya. Jadi di sini juga ada yang mengatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Saya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk, min hamzihi, dari gangguan-gangguannya, gangguan-gangguan setan. Wa nafihi, ya. Apa kesombongan setannya, tiupan setannya, wa nafihi, ya. Sihirnya setan. Kita berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya, Allah jaga kita, majelis kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan corona segera kelar, segera selesai. Jadi semuanya orang ngaji, nggak ada jarak-jarak lagi, istiqomah lagi, nggak malas lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya semuanya, siap istiqomah di jalan Allah? Siap istiqomah di jalan Allah? Siap berjuang untuk Rasulullah? Siap berjuang untuk agama Allah? Siap berjuang untuk Allah? Siap berjuang untuk agama Allah? Siap berjuang untuk NKRI? Takbir. Kurang kompak, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.